Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Saat Teduh bersama penyuluh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya, Desfrida Citra Veronica, penyuluh dari kota Pangkal Pinang yang akan berbagi berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Serangkaian aktivitas panjang hari ini kami boleh lakukan, kami percaya bahwa Tuhan menolong, menyertai kami dan memberkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat pengertian untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema renungan kita malam hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus senang mempergunakan perumpamaan untuk memudahkan para pendengar memahami ajarannya. Yesus berharap melalui perumpamaan mereka dapat memahami apa yang Yesus maksudkan melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Nah, jika dibandingkan dengan kitab Injil lainnya, Injil Matius paling banyak memuat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kemungkinan hal ini terjadi karena latar belakang penulisan Injil Matius yang diperuntukkan bagi kalangan Yahudi. Sementara itu, Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Perumpamaan yang disampaikan Yesus mengambil latar peristiwa
yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi dalam keseharian mereka. Saudara, dalam bagian ini Yesus tidak hanya sekedar memberikan perumpamaan, tetapi dia juga memberikan makna atau arti dari perumpamaan tersebut. Dalam perumpamaan tentang penabur ini, kita mendapati bahwa sang penabur menaburkan benih ke beberapa tempat yang berbeda-beda. Satu-satu kita akan lihat. Yang pertama adalah benih di pinggir jalan, ayat yang keempat dan 19. Dalam ayat 4 dikatakan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti, sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupannya. Yang kedua, benih di bebatuan, ayat 5 dan ke-20. Dalam ayat 5 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang dimaksudkan dengan tanah yang berbatu-batu di sini bukanlah tanah yang dilapisi dengan bebatuan, tetapi ini adalah sebidang tempat berbatu yang ditutupi lapisan tanah yang tipis. Oleh sebab itu, benih yang ditaburkan di sini akan tumbuh dengan cepat, sebab matahari akan memanasi lapisan yang tipis tersebut. Tetapi karena kekurangan akar dan kelembapan, maka tanaman itu akan menjadi layu dan kering. Dengan demikian, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ini menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan tersebut. Namun, ketika mereka mengalami penindasan dan penganiayaan, firman Tuhan itu tidak lagi bertumbuh dalam hidupnya. Benih yang ketiga yaitu benih di semak duri, ayat yang ke-7 dan ke-22. Dalam ayat 7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Yang dimaksudkan dengan semak duri di sini adalah tanah yang penuh dengan akar-akar duri yang tidak terbuang ketika dibajak. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri ini menggambarkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, namun firman itu tidak bertumbuh dalam hidupnya. Karena hati mereka dikalahkan oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Yang keempat, benih di tanah yang baik. Ayat yang ke-8 dan ke-23. Dalam ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ini menggambarkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, dan firman Tuhan tumbuh serta berbuah dalam kehidupan mereka. Melalui perumpamaan penabur ini, Yesus mau mengingatkan bahwa respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengarkan akan mempengaruhi pertumbuhan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Dalam perumpamaan tentang penabur, kita memahami bahwa benih yang ditaburkan itu tumbuh dan berbuah ketika jatuh di tanah yang baik. Oleh sebab itu, kita harus mengupayakan agar kita dapat menjadi tanah yang baik. Untuk menjadi tanah yang baik, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita memiliki pengertian atau pemahaman yang baik terhadap firman Tuhan. Pengertian terhadap firman yang kita dengarkan menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Jika kita memiliki pengertian atau pemahaman yang baik akan firman Tuhan tersebut, maka itu akan menjadi bekal bagi kita untuk menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Ini berarti kita menjadi pelaku firman yang hidup. Yang kedua, kesetiaan dan komitmen yang sungguh. Saudara, pengertian terhadap firman Tuhan saja tidak cukup. Karena penindasan, penganiayaan, kekhawatiran, dan tipu daya dunia ini dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan firman Tuhan tersebut. Untuk itu,
Kesetiaan dan juga komitmen yang sungguh untuk melaksanakan firman Tuhan itu berperan penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ini berarti walaupun banyaknya tantangan di dunia ini, kita harus tetap setia untuk melaksanakan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Melalui perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan memberikan contoh buat kami bahwa kami harus menjadi tanah yang baik agar firman Tuhan yang kami dengar itu tidak sia-sia, tetapi tumbuh dalam kehidupan kami, berbuah dalam kehidupan kami. Kami terus dapat menjadi pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.